kalian, di Linggajati sejarah Indonesia berubah lewat diplomasi. Mari kita bahas. Pada tanggal 10 November 1946, sebuah perundingan penting berlangsung di sebuah desa kecil bernama Linggajati yang terletak di kaki Gunung Ciremai, Jawa Barat. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir, sedangkan pihak Belanda dipimpin oleh Profesor Schermerhorn. Perundingan ini dibuka oleh perwakilan Inggris, Lord Killarn, yang bertindak sebagai mediator. Adapun hasil perjanjian Linggajati: 1. Belanda mengakui kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. 2. Kedua pihak sepakat untuk bekerja sama membentuk Negara Indonesia Serikat atau NIS. 3. Negara Indonesia Serikat dan Belanda akan tergabung dalam Uni Indonesia Belanda yang dipimpin oleh Ratu Belanda sebagai kepala uni. Namun, setelah perjanjian ditandatangani, hubungan antara Republik Indonesia dan Belanda justru memburuk. Belanda menafsirkan isi perjanjian secara sepihak, membentuk negara-negara boneka, menganggap Republik Indonesia hanyalah bagian dari negara federal bentukan Belanda, bahkan mendatangkan pasukan tambahan dan membentuk gendarmeri atau polisi militer. Akibatnya, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan serangan militer terhadap wilayah Republik Indonesia yang dikenal sebagai agresi militer Belanda I. Serangan ini secara otomatis membatalkan perjanjian Linggajati dan menjadi awal dari babak baru perjuangan diplomatik dan militer Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. 21 Juli 1947, Belanda melancarkan agresi militer I ke wilayah Republik Indonesia. Serangan ini dikecam dunia internasional. Pada tanggal 18 September 1947, PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN untuk menengahi konflik anggotanya. Ada Australia, dipilih Indonesia, Amerika Serikat, dipilih Belanda, Belgia dipilih bersama. Adapun tugas KTN menyelesaikan konflik militer secara damai dan memberi saran politik. Perundingan Renville pun diadakan di atas kapal USS Renville. Pada tanggal 17 Januari 1948, perjanjian ditandatangani oleh Indonesia dan Belanda. Isi perundingan Renville: 1. Penghentian tembak-menembak. 2. Garis Van Mook menjadi garis demarkasi. Daerah yang dikuasai Belanda tidak boleh dimasuki TNI. 3. Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah yang didudukinya. 4. Dalam Uni Indonesia Belanda, negara Indonesia Serikat sejajar dengan Kerajaan Belanda. Dampak wilayah Republik Indonesia semakin sempit, hanya Yogyakarta dan sebagian kecil wilayah lainnya. Bagi TNI, hasil perjanjian Renville dianggap sebagai kekalahan secara diplomatik. Hasil perjanjian Renville memecah kekuatan politik di Indonesia. Pihak oposisi menolak isi perjanjian termasuk Musso, tokoh PKI yang baru kembali dari Moskow. Pada tanggal 18 September 1948, PKI di Madiun memproklamasikan Republik Soviet Indonesia. Pemerintah bertindak cepat, pasukan dikirim ke Madiun untuk menumpas pemberontakan. Hasilnya adalah pemberontakan berhasil dipadamkan, Musso tewas dalam pengejaran, tokoh lain termasuk Amir Syarifuddin ditangkap dan dihukum mati. Adapun dampaknya, pemerintah Indonesia menegaskan penolakan terhadap komunisme. Dunia Barat, terutama Amerika Serikat, mulai mendukung Republik Indonesia karena dianggap berpihak pada blok Barat dalam Perang Dingin. 19 Desember 1948, Yogyakarta dibombardir dari udara. Belanda kembali menyerang. Agresi militer Belanda II dimulai. Belanda menuduh Indonesia melanggar perjanjian Renville. Langkah Belanda yaitu ultimatum dilayangkan oleh Dr. Bill. Pesawat tempur Belanda menjatuhkan bom di Yogyakarta. Lapangan udara Maguwo diserbu. Ibu kota Yogyakarta dikuasai. Adapun para pemimpin Indonesia ditangkap, yaitu Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan pejabat lainnya. Mereka diasingkan ke Pulau Bangka dan Prapat. Belanda menyatakan Republik Indonesia sudah tidak ada. Mereka membentuk Republik Indonesia Serikat. Namun, Indonesia tidak menyerah. Presiden Soekarno menyerahkan mandat pada Mr. Syarifuddin Prawinegara di Bukit Tinggi untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI. TNI tetap melawan. Jenderal Sudirman yang sedang sakit memimpin pasukan gerilya keluar masuk hutan berjuang hingga titik darah penghabisan.
Setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda, Republik Indonesia hampir lumpuh. Namun sebelum ditangkap, Presiden Soekarno memberi mandat kepada Mr. Sarifuddin Prawira Negara di Sumatera Barat untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Di tengah keterpurukan, PDRI berdiri dipimpin oleh Sarifuddin Prawira Negara. Pemerintah ini menjadi simbol bahwa Republik masih hidup. Adapun beberapa peran PDRI. 1. PDRI dapat berfungsi sebagai mandataris kekuasaan pemerintah Republik Indonesia dan berperan sebagai pemerintahan pusat. 2. PDRI berperan sebagai kunci dalam mengatur arus informasi, sehingga mata rantai komunikasi tidak terputus dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Radiogram mengenai masih berdirinya PDRI dikirimkan kepada Ketua Konferensi Asia, Pandit Jawaharlal Nehru oleh Radio Rimba Raya yang berada di Aceh Tengah pada tanggal 23 Januari 1948. 3. PDRI berhasil menjalin hubungan dan berbagi tugas dengan perwakilan Republik Indonesia di India. Dari India, informasi-informasi tentang keberadaan dan perjuangan bangsa dan negara Republik Indonesia dapat disebarluaskan ke berbagai penjuru. Setelah Yogyakarta dikuasai Belanda, mereka menyebar propaganda ke dunia internasional. Mereka mengklaim bahwa pemerintah dan TNI Republik Indonesia telah hancur. Untuk membantah propaganda itu, direncanakan serangan terhadap kota Yogyakarta. Serangan ini dirancang oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Pada 1 Maret 1949, pasukan TNI menyusup ke kota Yogyakarta dan menyerang pasukan Belanda. TNI berhasil menguasai Yogyakarta selama 6 jam. Ini membuktikan bahwa Republik Indonesia belum hancur. Setelah 6 jam, pasukan TNI mundur teratur keluar kota. Untuk menyelesaikan agresi militer Belanda II, PBB membentuk United Nations Commission for Indonesia. UNCI berhasil memediasi perundingan antara Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Hotel Des Indes, Jakarta. Berikut hasil persetujuan Romroyen. 1. Penarikan tentara Belanda dari Yogyakarta 24–29 Juni 1949. 2. Tanggal 29 Juni, TNI mulai memasuki Yogyakarta. 10 Juli, Jenderal Sudirman tiba di Yogyakarta. 3. 6 Juli 1949, Presiden, Wakil Presiden, dan pemimpin Republik Indonesia lainnya tiba kembali di Yogyakarta. 4. 13 Juli 1949, PDRI menyerahkan mandat kembali kepada pemerintah pusat di Yogyakarta. Sebagai tindak lanjut, diadakan perundingan konsultasi antara RI, BFO, dan Belanda di Bangka pada 22 Juni 1949, dipimpin oleh Critchley dari Australia. Adapun hasil perundingan tersebut: 1. Pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta 24 Juni 1949. 2. Pembahasan penghentian permusuhan dilakukan setelah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. 3. Konferensi Meja Bundar atau KMB diusulkan dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Setelah agresi militer Belanda II, muncul keinginan untuk menyatukan sikap bangsa Indonesia. Tujuannya menghadapi Belanda dalam konferensi Meja Bundar atau KMB. Maka diselenggarakan konferensi Inter-Indonesia. Pada tahap pertama, konferensi berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 19–22 Juli 1949 dengan keputusan penting yaitu pembentukan negara Indonesia Serikat dengan nama RIS, pembentukan Uni Indonesia Belanda, dan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat sebagai Angkatan Perang Nasional. Pada tahap kedua, konferensi berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 Juli sampai 2 Agustus 1949 dengan persetujuan yaitu bendera RIS adalah sang merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Adapun tokoh-tokoh yang hadir: Wakil Republik Indonesia Dr. Antus Muhammad Hatta, Wakil BFO Sultan Hamid II, peninjau dari Belanda Van Marszeven. KMB dibuka di Ridderzaal, Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949. KMB diikuti oleh delegasi Indonesia Muhammad Hatta, BFO Sultan Hamid II, Belanda Van Marszeven, dan UNCI Herrenmes Merle Cochrane Critchley.
Hasil yang dicapai dalam KMB yaitu sebagai berikut. 1. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat atau RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2. Status keresidenan Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun setelah pengakuan kedaulatan. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. 4. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. 5. RIS harus membayar semua utang Belanda yang ada sejak tahun 1942. Pada tanggal 27 Desember 1949 diadakan acara penyerahan kekuasaan dari Belanda kepada Indonesia. Di Belanda bertempat di ruang tahta Amsterdam. Pengakuan kedaulatan ditandatangani oleh Ratu Juliana, Perdana Menteri Belanda Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Laut Alexander Maria Joseph Alphonse Sassen, dan Ketua Delegasi RIS Dr. Andis Muhammad Hatta. Pada saat yang sama di Jakarta atau Istana Merdeka juga berlangsung penandatanganan pengakuan kedaulatan dari Wakil Tinggi Mahkota Belanda atau Loving kepada Wakil Pemerintah Republik Indonesia Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dengan demikian, secara formal Belanda telah memberikan pengakuan kemerdekaan Indonesia di seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, kecuali Irian Barat yang dikenal sekarang Papua. Dengan adanya pengakuan kedaulatan tersebut, berakhirlah masa revolusi bersenjata di Indonesia, dan secara de jure Belanda telah mengakui kemerdekaan Indonesia dalam bentuk negara Republik Indonesia Serikat. Namun atas kesepakatan rakyat Indonesia tanggal 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan diganti menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya pengakuan pada tanggal 28 September 1950 Indonesia resmi menjadi anggota PBB yang ke-60. Hal itu berarti bahwa kemerdekaan Indonesia secara resmi telah diakui oleh dunia internasional. Sejak berdirinya Republik Indonesia Serikat, muncul banyak penolakan. Rakyat di berbagai daerah menuntut kembali ke bentuk negara kesatuan, sesuai pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945. Adapun faktor dorongan pembubaran RIS: 1. Kabinet RIS mayoritas pendukung NKRI. 2. RIS dianggap warisan politik pecah belah Belanda. 3. Tidak ada ideologi dan tujuan kuat. 4. Tidak didukung rakyat. 5. Ancaman KNIL dan sisa kekuatan Belanda. Mayoritas tokoh dalam kabinet RIS seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Arnold Mononutu mendukung NKRI. Hanya segelintir yang pro-federalisme. Di berbagai daerah muncul demonstrasi dan pemberontakan menuntut pembubaran RIS. Di Maluku bahkan berdiri Republik Maluku Selatan, dipimpin Dr. Sumokil. 8 Maret 1950 DPR dan pemerintah RIS mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 1950 membuka jalan bagi negara-negara bagian kembali ke Republik. Negara bagian seperti Jawa Timur, Kalimantan, Bangka Belitung menyatakan bergabung. Hingga April 1950 hanya 3 bagian tersisa, RI, NIT, NST. Rancangan Undang-Undang Dasar selesai 10 Juli dan disetujui 14 Agustus 1950. Inilah dasar hukum negara kesatuan. 11 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat resmi dibubarkan. Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.